Baik, kita akan lanjutkan perbincangan sebelum nanti kita mendapatkan keterangan dari Kabid Humas Polda Jawa Timur. Kita lanjutkan perbincangan tadi, Bang Syahganda. Apa yang membuat Bang Syahganda dan juga pihak kami tentunya berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh massa ini untuk menghadang dan juga berupaya untuk membubarkan acara atau menggagalkan acara bukan semata-mata karena ini merupakan silaturahmi kami, tapi karena kedatangan dari Gatot Nurmantio ke Surabaya, Bang Syahganda. Ya, saya ini begini ya. Saya ini kan hidup udah 3 generasi, ya. Zaman Soeharto itu saya dipenjara 3 kali. Dipecat dari ITB, Institut Teknologi Bandung, karena saya menggerakkan seluruh Indonesia ini salah satu penggeraknya gerakan-gerakan petani untuk rakyat. Kepala saya dipopor oleh tentara-tentara di zaman Orde Baru. Terus saya masuk ke alam demokrasi, pasca reformasi. Teman-teman saya demonstrasi waktu saya agak dekat dengan Susilo Bambang Yudhoyono, mereka bawa kerbau ke istana, ditulis SBY. Ya, teman-teman saya bilang Susilo Bambang Yudhoyono banci apa segala. Ferry Juliantono dan Rizal Ramli dulu demo anti BBM minta uang ke saya. Saya kasih 25 juta itu Ferry Juliantono untuk demo SBY waktu saya jadi dekat sama SBY. Nah, ini zaman-zaman ini saya pikir aneh ketika ada zaman sekarang orang berkumpul itu dilarang. Nah, makanya saya nggak bisa mendefinisikan yang sekarang ini alamnya demokrasi, tapi kok rejimnya itu agak ini apa namanya anti demokrasi. Ini yang saya pikirkan sekarang. Kita lagi investigasi ada apa, karena ini bukan hanya kejadian di Surabaya, kejadiannya juga di Bandung kemarin provinsi, ya, kemudian di apa namanya di Jogja, ya, di Jogja, kemudian di Solo, kemudian ini di apa namanya di Kerawang. Setiap ada yang ada datang kami, ada Pak Gatotnya, itu langsung itu upayanya mau dibubarkan gitu. Nah, kebetulan pula di Surabaya ini temanya ada tema membahas G30 SPKI, ya. Itu jadi nggak tahu, sensitif mungkin. Tapi ya itulah, ya kita masih investigasi. Baik, Bang Syahganda, kalau tadi bertanya ada apa, kenapa harus dibubarkan? Ini Pak Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyono bisa memberikan alasannya. Kenapa Pak akhirnya pihak kepolisian membubarkan acara ini? Baik, terima kasih Mbak Putri. Kami jelaskan terlebih dahulu ya. Saya rasa kita sepakat bahwasannya masa ini adalah ada masa pandemi COVID-19. Kita ketahui Jawa Timur masuk bagian daripada 10 perhatian secara nasional ya terkait dengan epicentrum yang ada di wilayah Surabaya Raya khususnya dan juga Malang Raya. Nah, kemudian dengan hal tersebut Forkopimda dan ingat bahwasanya Polda Jawa Timur masuk bagian daripada gugus tugas. Ya, kemudian kita lihat dari aturan-aturan yang mengatur tentang undang-undang saja, misalkan ada Undang-Undang tentang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, ada Undang-Undang tentang wabah penyakit yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 84. Kemudian juga ada undang-undang terkait dengan karantina atau nomor 6 tahun 2018. Nah, kemudian di luar itu juga kita tahu bahwasannya sekarang selama 2 minggu terakhir Jawa Timur sedang berjuang bagaimana keluar daripada tren terkonfirmasi di tingkat nasional, di mana kita untuk menurunkan angka kematian dan juga bagaimana meningkatkan untuk tingkat kesembuhan dan juga memutus mata rantai daripada pandemi ini. Itu terkait dengan pandemi. Kedua, terkait dengan peraturan pemerintah RI nomor 17 ya, ulangi nomor 60 tahun 2017 ya. Kita ketahui pada pasal 5 dan pasal 6 terkait dengan pemberitahuan ataupun perizinan lah katakan secara nomenklaturnya juga ya. Ini diatur sebagaimana yang kegiatan sifatnya lokal adalah 14 hari sebelum selama masa jam kerja itu sudah memberitahu, sedangkan pada aturan tingkat nasional itu sudah harus diberitahu selama 21 hari. Kemudian keselamatan rakyat di sini secara khusus lagi Jawa Timur adalah paling yang utama, hukum tertinggi kami rasa. Maka dirasakan pandang perlu, makanya keduanya tadi kami lakukan pembubaran secara persuasif ya. Karena dalam hal ini Bapak Kapolda Jawa Timur bersama Forkopimda ya selalu melakukan operasi justisi tanpa mengabaikan juga yang edukasi dan sosialisasi sudah kita gelorakan sejak adanya masa pandemi ini. Nah, termasuk dengan proses penindakan ataupun penegakan hukum yang kita lakukan
ya dengan adanya aturan-aturan termasuk peraturan daerah. Baik. Ada peraturan daerah juga dan juga ada peraturan gubernur serta peraturan kepala daerah lain, baik wali kota maupun bupati. Pak Trunoyono, artinya pihak kami ini memberikan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan ini waktunya terlalu mepet, tidak sesuai dengan prasyarat yang ditentukan, begitu? Untuk pemberitahuan benar sekira hari Sabtu ya, tanggal 26 September. Kemudian juga satu lagi sekira tanggal 27 ya, 27 September artinya kemarin hari Minggu. Nah, tentunya ini tidak mendasari pada apa yang menjadi aturan mendasar. Baik. Maka dalam hal ini secara normatif juga baik secara pandemi maupun secara aturan yang mengatur tentang keramaian, karena ulangi peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2017 ini kan Baik. tata cara perizinan dan pengawasan keramaian umum atau kegiatan masyarakat lain dan termasuk kegiatan politik seperti Baik. itu. Mbak Baik, Putri. kita minta tanggapan Bang Syahganda. Bang Syahganda, ternyata kalau menurut Pak Kabid Humas ini adalah masalah prosedural. Pengajuan izin tidak sesuai dengan prasyarat yang diberlakukan, Bang Syahganda. Ya, ini secara konsep dulu, secara konsep itu ya, itu di Indonesia ini orang-orang itu yang memperhatikan kesehatan versus tidak kesehatan itu sudah jelas menuduh rejim Jokowi ini ya yang tidak peduli pada kesehatan. Sehingga apa? Sehingga pilkada itu diadakan walaupun seluruh organisasi besar di Indonesia, NU, Muhammadiyah dan lain-lain itu tidak mengizinkan adanya tidak menginginkan adanya pilkada ya. Itu termasuk di Surabaya kenapa ada pilkada. Misalnya seperti itu. Yang kedua, ya, maklumat daripada Kapolri ya, tentang COVID ini kan sudah dicabut dulu. Nah, yang ketiga kita kembali kepada prinsip demokrasi. Ya, demokrasi itu tidak harus selalu harus rejim perizinan. Ya, yang kedua kita lihat kenapa aksi-aksi yang minta dibubarkan tadi itu, ya, itu menjadi pembiaran. Harusnya kan itu dilarang dong. Kenapa mereka berkumpul tadi sempit-sempit juga rame yang aksi minta dibubarkan itu? Baik. Dan mereka juga tidak ada izin di tempat pembubaran tadi karena izin yang mereka dapatkan itu adalah izin di Gedung Juang. Tadi itu adalah di pondokan Jabal Nur. Di Jabal Nur itu orang berkumpul tadi adalah untuk sarapan pagi dan diskusi transisi kita mau ke Gedung Juang, teman-teman itu. Jadi sebenarnya ridiculous, agak aneh. Ini gini aja, ini demokrasi sudah mati ya, sebagaimana sinyalemen daripada ahli-ahli politik Indonesia di luar negeri ya, bahwa ini memang rejim sudah anti demokrasi. Itu pernyataan saya. Ya, Bang Syahganda, tapi mungkin singkat, ini saya ingin mengkonfirmasi tadi poin pertama disampaikan oleh Pak Kabid Humas, kemudian saat acara ini diadakan, silaturahmi ini, apakah sudah memenuhi protokol kesehatan yang harusnya diterapkan? Yang silaturahmi sudah pasti, karena kita itu, ya, itu ada 20 dokter yang tadi itu mengatur tata letak orang-orang. Jadi dalam konteks demokrasi itu, kesadaran masyarakat itu harus diutamakan bahwa dia itu orang pintar juga. Bagaimana mantan Panglima TNI, mantan Pangdam di Jawa Timur, itu mantan Pangdam di Jawa Timur, profesor-profesor, dan yang terakhir itu, yang mengadakan itu, yang dimaki-maki oleh seolah-olah bukan orang Jawa Timur, itu adalah cucunya pendiri NU. Baik, Bang Syahganda, kami dapat poinnya. Cucunya. Bagaimana cucunya pendiri NU dianggap bukan orang Jawa Timur, bukan nggak ngerti Jawa Timur, itu kan gila. Baik Bang, kita dapat poinnya, tapi mungkin Mas Kodari bisa komentari, karena kalau katanya Bang Syahganda ini demokrasi sudah mati dengan adanya aksi upaya pembubaran terhadap kegiatan kami. Ya, pertama tentunya tidak boleh ya ada pembubaran satu katakanlah perkumpulan oleh perkumpulan masyarakat yang lain. Yang berhak melakukan penindakan itu kan aparat ya, dan itu pun dasarnya pasti harus soal undang-undang atau peraturan. Nah, mengenai apakah kemudian kami ya tadi menurut Pak Syahganda tidak melanggar, sementara menurut kepolisian itu melanggar, tentu itu nanti bisa didudukkan perkaranya. Tetapi memang pada dasarnya sebetulnya cara melawan adanya organisasi atau pendapat yang berkembang dalam suatu peristiwa atau dalam suatu masa adalah dengan menyampaikan pendapat juga begitu, tapi dengan bukan membubarkan. Jadi kalau misalnya ada sinyalemen bahwa kita itu membubarkan kami, saya rasa tentu ini cara yang salah begitu ya. Yang berhak membubarkan adalah aparat keamanan begitu, apapun alasannya. Karena akan repot, akan sulit, dan akan menjadi sebuah lingkaran setan apabila kelompok-kelompok di masyarakat itu saling melarang satu dengan yang lain begitu. Marilah kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, misalnya pada saat Pilpres 2019,
waktu itu ada gerakan katakanlah kalau tidak salah ganti presiden 2019. Ya cara menjawabnya adalah bukan dengan membubarkan organisasi atau kegiatan yang mengusung tema ganti presiden 2019, tapi dengan membuat katakanlah retorika atau pesan ya yang sebaliknya begitu. Nah kalau jadi intinya begini, ide harus dilawan dengan ide, gagasan dilawan dengan gagasan, jangan dilawan dengan kekerasan karena kekerasan itu tidak pernah menyelesaikan persoalan begitu. Apalagi kita ini kan sesama anak bangsa. Saya yakin maksud dan tujuannya sebetulnya sama, tapi mungkin analisanya dan slogannya berbeda begitu. Dan kita lihat ternyata slogan ganti presiden 2019 kan tidak berhasil. Presidennya tetap Pak Jokowi. Bahkan lebih jauh lagi ya, yang direncanakan menggantikan Pak Jokowi sekarang bergabung dengan Pak Jokowi gitu. Jadi menurut saya sih kita harus banyak belajar di pengalaman 2019 yang lalu. Jangan sampai masyarakat di lapangan gitu ya, kelompok-kelompok di masyarakat itu jadi baper gitu. Seolah-olah sedang memperjuangkan sesuatu yang tidak bisa ditawar. Ternyata kemudian pimpinannya bergabung atau berkoalisi begitu menjadi satu kesatuan begitu. Ya, baik. Nanti setelah jeda kita akan dengarkan juga bagaimana tanggapan Kang Maman dan juga Pak Truno Yudo mengenai tadi komentar yang sudah disampaikan oleh Bang Syahganda. Tapi kita akan rehat sejenak, kami segera kembali.